Kepulauan Riau ini adalah miniatur Indonesia, dan saya bersyukur bahwa Kepri ini berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, sehingga motivasi untuk maju harusnya lebih jelas. Nah, karena kita ingin maju, maka pemimpin ke depan harus yang punya komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun. Jangan sampai kita restart lagi, sehingga kembali ke titik nol. Kalau komputer restart kan berarti mulai lagi, dan itu mulai juga nggak tahu apakah lebih baik atau tidak. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman-teman sekalian, kalau nomor 1 itu perubahan, kalau nomor 2 itu berkelanjutan, sementara kalau nomor 3 itu masih didiskusikan. Kepulauan Riau ini adalah miniatur Indonesia karena keberagaman dan juga persatuan. Dan saya bersyukur bahwa Kepri ini berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, sehingga motivasi untuk maju harusnya lebih jelas, lebih semangatnya dan lain-lain. Nah, karena kita ingin maju, maka pemimpin ke depan harus yang punya komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun. Jangan sampai kita restart lagi, sehingga kembali ke titik nol. Kalau komputer restart kan berarti mulai lagi, dan itu mulai juga nggak tahu apakah lebih baik atau tidak. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman-teman sekalian, kalau nomor 1 itu perubahan, kalau nomor 2 itu berkelanjutan, sementara kalau nomor 3 itu masih didiskusikan antara perubahan dan kelanjutan. Jadi masih bingung sendiri, ini mau berubah atau lanjut, ya udah. Kalau yang nomor 2 jelas kelanjutan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, negara ini negara besar, dan seluruh pengamat dan lembaga di dunia internasional meramalkan kita akan menjadi negara besar di tahun 2050, nomor 4 atau nomor 5 di dunia. Dan bonus demografi itu adalah modal kita semua, karena seluruh bangsa cuma punya pengalaman sekali dalam sejarahnya untuk bisa melompat menjadi negara maju. Karena itu Indonesia harus bisa jadi negara maju di 2045, tapi sebelum menuju 2045 kita harus pastikan dulu sampai 2034. Tracknya benar nggak sampai 2034? Karena itulah pemilihan presiden 2024 ini memastikan nasib negara kita untuk 2045. Karena itu saya mengharapkan, yakinkan semua pihak bahwa 2024 kita pilih yang pasti-pasti aja. Dan Pak Gubernur, kita udah nggak boleh ngomong bilangnya 1 putaran, karena ada nomornya. Jadi kita bilangnya sekali putaran. Pemilihan presiden 2024 sekali putaran. 1, kenapa sekali putaran? Hemat biaya. Tadi Pak Gub udah bicara. Hemat biayanya dihitung. Berapa hemat biaya untuk negara? Untuk KPU dan penyelenggara pemilu 17 triliun. Untuk keamanan 10 triliun. Jadi dengan pemilu sekali putaran, maka kita menghemat, negara menghemat 27 triliun yang kita bisa gunakan untuk keperluan-keperluan rakyat lainnya. Jadi itulah kenapa kita ketik hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga, karena energinya kita bisa gunakan untuk membangun negara kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat buat teman-teman DPD Projo Kepri, tetap semangat dan jangan gentar. Yang pasti perjuangan itu selalu dimulai dari motivasi dan keinginan untuk bergerak. Karena kesadaran, karena Projo ini kan lahirnya dari semangat bergerak. Banyak yang bilang Projo habis setelah Pak Jokowi nggak ada. Ya jangan salah, habis ini Mas Gibran. Ya kan? Betul kan? Jadi Projo mana ada habisnya. Orang ada di sini ada Mas Gibran. Kalau Pak Prabowo Gibran 10 tahun ntar terus Mas Gibran. Nah, berarti Projo masih 20 tahun.
kalau 2 periode, tapi kita harus beri kesempatan kepada Pak Prabowo Gibran untuk 2 periode juga. Saya yakin kalau presiden sama seperti di daerah, bupati, gubernur dan lain-lain, kalau perform pasti incumbent begini lagi, kalau nggak banyak salah gitu. Jadi kalau incumbent yang cuma sekali dipilih itu pasti ada masalah. Saya nggak usah sebutin contohnya dalam sejarah Indonesia ya, biar bapak-bapak ibu sekalian yang memikirkan apa yang saya sampaikan ini. Dan cuma sekali, habis itu nggak pilih lagi, berarti incumbent ya, nggak usah diperjelas ya, yang sudah jelas. Saya pikir begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.